Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah, karena dengan rahmat Allah kita berjumpa kembali di Fawas Channel. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga saudaraku semua diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang halal, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjadi panduan hidup bagi mukmin. Al-Quran juga merupakan sumber literasi yang tak ternilai. Di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang kemudian baru bisa diterjemahkan seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia. Dari Sa'id bin Sulam, Rasulullah bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran." Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Kelak, Al-Quran akan menjadi sahabat baik di alam kubur maupun di akhirat jika kita sudah bersamanya sejak di dunia. Bila kita menjaga kelestariannya dengan membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberi syafaat pertolongan di akhirat kelak. Kalimat bacalah Al-Quran dapat dipahami sebagai perintah untuk membaca secara tekstual maupun perintah tadabbur isi kandungannya. Mayoritas ulama memahami perintah ini dengan membaca secara tekstual, secara istiqomah setiap hari. Hal ini berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik, "Barang siapa yang membaca Al-Quran siang atau malam 50 ayat, niscaya tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, niscaya tergolong orang-orang yang taat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 200 ayat, niscaya Al-Quran tidak akan menghujatnya pada hari kiamat." Adapun 4 bentuk syafaat Al-Quran di akhirat bagi orang yang dekat dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan bahwa Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan jika manusia masuk ke dalam kubur, kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkannya. Jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya, lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Kemudian keluar dari samping kanannya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar dari samping kirinya, maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" "Demi Allah, ia tidak pernah berbuat untukmu." Lalu Al-Quran berkata, "Bukankah dahulu aku di mulutnya?" Maka ia tidak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. Yang kedua, memberikan mahkota bagi orang tua. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, antara lain yaitu mengajarkan, mengenalkan untuk cinta kepada Allah,
Rasul-Nya, serta mengajarkan Al-Quran. Bagi para orang tua yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran, adalah wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Namun, bagi orang tua yang tidak mahir atau tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, adalah wajib menitipkan putra-putrinya kepada lembaga pendidikan yang mengajarkan pembelajaran baca tulis Al-Quran atau kepada ulama yang mengajarkan Al-Quran. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkannya, niscaya di hari kiamat kedua orang tuanya disematkan mahkota dari cahaya yang bersinar seperti sinar matahari dan dipakaikan perhiasan yang belum dipakai keduanya di dunia. Lalu kedua orang tua tersebut berkata, "Mengapa kami dipakaikan seperti ini?" Lalu diseru pada keduanya, "Lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Quran." Yang ketiga, memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran yang ketiga adalah akan menjadi penolong bagi 10 anggota keluarganya yang muslim, meskipun mereka telah divonis menjadi penghuni neraka. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, siapa saja yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalkannya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjadikannya dapat memberi syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk neraka. Yang keempat, menjadi penentu derajat di surga. Ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang mengantarkan pembacanya pada tangga tertinggi di sisi Allah. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah serta kerinduan untuk mendengarkannya kembali di surga. Inilah yang menjadikan Allah memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir ayat yang dibacanya di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak tangga kemuliaan yang dinaikinya. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, "Bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena sesungguhnya derajatmu di surga menurut akhir ayat yang engkau baca." Syafaat Al-Quran pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seorang meski memiliki hati yang terikat dengan Al-Quran. Kita dan anak-anak kita menguasai teknologi adalah sangat baik. Kita dan anak-anak kita menguasai banyak bahasa asing juga sangat baik. Kita dan anak-anak kita sukses dalam karir juga adalah sangat baik. Namun demikian, jangan sampai diri dan anak-anak kita bodoh dan jauh dari Al-Quran hingga maut menjemput. Sesungguhnya hal tersebut merupakan musibah besar yang jarang dipahami oleh orang-orang Islam. Kiranya Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa mencintai, mempelajari, membaca, menghafal, mentadaburi, dan berupaya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.